Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita menuju bulan yang penuh berkah. Suara azan maghrib sebentar lagi akan menjadi sesuatu yang sangat ditunggu lebih dari biasanya. Saya sendiri merasakan sepertinya baru kemarin merayakan Idul Fitri. Tiba-tiba kita akan menyambut Ramadan tahun ini. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Ramadan bukan sekedar bulan puasa, ia adalah bulan penyucian diri, bulan di mana para ulama dan orang-orang soleh menanti dengan rindu. Tapi, bagaimana cara terbaik untuk menyambutnya? Mari kita simak wejangan dari para ulama yang tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan hati, pikiran, dan amal sebelum bulan yang mulia ini tiba. Nasihat yang pertama adalah dari Gus Baha, seorang ulama ahli Quran yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang sederhana tapi penuh makna. Gus Baha mengajarkan, kalau kita, karena ini untuk melengkapi orang Indonesia lah, dapat berkahnya Ramadan. Kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat, supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa, atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa. Yang kedua adalah nasihat dari Profesor Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim yang telah menghabiskan hidupnya menggali makna Al-Quran. Menurut beliau, Ramadan bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal ilmu. Kita katakan marhaban ya Ramadan, bukan sekedar bahwa hati lapang menerimamu, tapi juga kita bersedia untuk mengambil bekal perjalanan menuju akhirat dan bersedia memperbaiki apa yang salah dari niat kita, dari tingkah laku kita. Jadi sebenarnya menjelang Ramadan itu kita harus melakukan introspeksi. Apa yang selama ini kita lakukan, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Yang ketiga adalah nasihat dari Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama yang dikenal dengan kedalaman ilmunya dalam Al-Quran dan hadis. Beliau menekankan bahwa persiapan Ramadan tidak hanya spiritual, tetapi juga fisik dan juga mental. Hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan. Nasihat yang keempat adalah dari Ustadz Abdus Somad, dai yang terkenal dengan gaya ceramahnya yang lugas dan tegas. Beliau mengingatkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang amal ibadah, tapi juga tentang menjaga niat agar tidak terjebak dalam riya. Ilmu tentang Ramadan. Nanti banyak orang bertanya-tanya tentang Ramadan. Saya sudah sholat tarawih di masjid, habis tarawih saya witir, habis witir saya pulang. Boleh tak tahajud lagi malam? Boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah sholat setelah witir. Apakah nanti setelah tahajud ditutup lagi dengan witir di rumah? Tidak. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak boleh dua kali witir dalam semalam. Berkelahi pula antara tarawih 11 dengan tarawih 23. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23, kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih 11, lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Berkelahi antara yang 11 dengan 23. Yang ketawa siapa? Yang tak tarawih. Yang kelima adalah dari Habib Abdul Qadir Ba'bud, seorang ulama
yang mengajarkan Islam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Baginya, menyambut Ramadan bukan hanya soal hubungan dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Dua hal penting yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama adalah dengan niyah as-salihah, dengan niat yang baik. Oleh karena itu, ketika masuk bulan Ramadan, niatlah dengan niat-niat yang baik. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, masuklah bulan Ramadan bil farah was surur, dengan penuh kegembiraan. Dan yang terakhir adalah nasihat dari Abah Guru Sekumpul, wali Allah yang dikenal dengan kelembutan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebelum memasuki Ramadan, beliau selalu mengingatkan satu hal yang sangat penting. Dari Syawal kita bajari sampai ke Sya'ban. Ramadan jangan lagi bajari berdagang, berusaha, jangan. Kita ibadah aja semuanya, menyukuri, memakan nang dicari 11 bulan. 11 bulan bajari, sebulan dimakan, balabihan aja. Cuma kita ini itu bang, karena jahil, lawan nafsu itu tadi kada kawa diatasi, malah bulan Ramadan berhimat berdagang. Nih, ini sengaja kita sampaikan supaya kita tahu. Terserah nak mengerjakan atau kada terserah, tapi kita mesti menyampaikan. Kita tidak takut menyampaikan ini. Begitulah cara para ulama menyambut bulan yang mulia ini. Setiap dari mereka memiliki cara tersendiri, namun satu hal yang sama, Ramadan harus disambut dengan hati yang bersih, ilmu yang cukup, dan niat yang tulus. Sekarang tinggal kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar siap menyambut Ramadan? Jika belum, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Mari mulai dari sekarang. Jangan lupa like, share, dan komen bagaimana cara teman-teman menyambut Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.